flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahas Unik. Oke, kita kembali lagi di Bahas Unik setelah sekian lama saya tidak upload di media sosial atau di beberapa platform seperti YouTube ya. Oke, di YouTube kali ini saya akan di YouTube lagi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu pembicaraan yang sangat luar biasa dari seorang anak proklamator. Kita sebut saja Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Bisa kita langsung lihat di layar Anda sekalian. Ini saya ambil dari detik.com, oke, dari detik.com. Jadi pasti kalian sudah pada tahu kata-kata mutiara apa yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Di sini beliau menjelaskan bahwa atau berbicara dalam satu acara yang disiarkan di YouTube mengenai stunting ya, atau perkembangan anak yang tumbuhnya itu kurang baik. Nah, tetapi dalam acara tersebut yang menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah mengenai pernyataan beliau. Nah, ini dia. Saya akan bacakan teman-teman atau rekan-rekan, adik-adik, kakak-kakak, kakek nenek bisa melihat di layar ya, mengenai pembicaraannya. Ini saya akan bacakan. Lihat kenyataan di masyarakat. Sampai kalau sekarang kita lihat hebohnya urusan beli minyak goreng. Saya tuh sampai ngelus dada. Bukan urusan masalah ndak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Dengar tuh ibu-ibu, apakah kerjaan Anda cuma menggoreng? Gak ada pekerjaan lain selain menggoreng? Kata Bu Mega ya. Kemudian, apa tidak ada cara untuk apa itu namanya? Merebus lalu mengukus? Atau seperti rujak? Apa nggak ada? Itu menu Indonesia loh. Apa jelimet gitu. Jelimet tuh kayak, kenapa sih ribet gitu kan? Kalau nggak ada minyak goreng ya kalian ngukus ya, jangan ngegoreng terus. Udah minyak mahal, ngegoreng nanti darah tinggi lagi ya. Jadi kata Bu Mega ini, Bu Mega juga ini sangat solutif. Dia menawarkan sebuah jalan keluar. Kalau lu nggak bisa beli minyak goreng, ya lu ngerebus lah ya. Udah tahu nggak ada minyak goreng, tetap aja ngegoreng. Ngegorengnya pakai air Bu, ya enggak lah ya, pakai minyak goreng. Nah, tetapi di sini banyak masyarakat yang kurang suka akan pernyataan beliau. Tapi anehnya masyarakat Indonesia itu kalau tidak suka ke satu tokoh sebutnya tokoh partai, karena beliau pemimpin di salah satu partai, pasti ngetik di SW ya. Waduh, ini Bu Mega bagaimana? Masa saya bala-balanya mau dikukus? Emang bisa bala-bala dikukus gitu kan? Atau bala-bala rebus gitu ya? Anda bikin adonan bala-bala terus masukin ke panci direbus gitu ya? Atau apalagi telur diceplok masukin ke rebusan gitu ya? Mending telur rebus aja ya, nggak usah ribet gitu. Yang akhirnya masyarakat kita itu sangat suka memperdebatkan masalah-masalah seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita mencerna kata-kata beliau, itu tuh dia ngasih cara lain gitu. Kalau nggak ada minyak goreng untuk beberapa saat atau bahkan tidak ada, ya rubahlah cara berpikir kita gitu ya. Kita ngerebus atau misalnya dengan cara lain, kayu bakar kayak apa gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, tapi ada masyarakat yang kurang suka. Dan kemudian di sini ada yang ibaratnya maksud atau meluruskan maksud dari Ibu Megawati ini. Jadi ada yang meluruskan, yaitu Sekretaris Jenderal dari partai tersebut ya. Beliau menyatakan pernyataan Ibu Megawati saat webinar. Nah, jadi beliau itu mengisi di acara webinar kemarin, semestinya ditangkap substansinya atau isi dari pesannya secara utuh. Ibu Megawati ingin mendorong agar ibu-ibu harus kreatif karena cara mengolah makanan itu tidak hanya digoreng, tapi juga dikukus, direbus atau dibakar.
harus diingat Indonesia kaya akan kuliner Nusantara, apalagi konteks webinar itu mengenai stunting yang penting untuk tumbuh kembang anak. Jadi Ibu Mega ini mengisi acara atau webinar mengenai stunting ya, yang penting untuk tumbuh kembang anak, di mana gizi faktor penting dalam mencegah stunting dan ibu itu sosok penting dalam keluarga. Jadi perlu ditegaskan, pesan Ibu Megawati itu jangan dipotong, tapi didengar dan disimak secara utuh ya. Ini ada benarnya juga kalau kita mendapatkan informasi, mendengarkan informasi, alangkah lebih baiknya kita mencari tahu dulu ini benar atau tidak yang dikatakan. Apakah memang sengaja hanya pernyataan ibarat satu paragraf itu yang disampaikan, atau beliau lagi ngisi acara entah di webinar atau apapun, dan ternyata di sini dijelaskan bahwa beliau sedang mengisi di acara webinar tentang perkembangan anak ya. Ya memang betul sih kalau misalnya konteksnya ke sana. Kita sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik kepada anak, seperti makanan yang bergizi, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran. Kan nggak mungkin tiap hari digorengin bala-bala gitu ya. Tapi kalau itu selera Anda ya tidak apa-apa. Nah di sini saya akan mengambil sumber lain. Tadi ini saya dapat dari Instagram detik.com. Kemudian saya akan melihat di platform berita yang satu lagi, yaitu di kompas.com. Nah, oke, di sini ada judulnya, Ironi Megawati, Ketua Umum Partai Wong Cilik yang terheran-heran lihat ibu-ibu antri minyak goreng ya. Kita langsung masuk ke beritanya. Nah, Jakarta, kompas.com, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ikut angkat bicara soal kekisruhan minyak goreng. Di tengah langka dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia, Megawati heran banyak warga rela mengantri lama untuk membeli barang tersebut. Mega juga bertanya-tanya apakah semua ibu hanya menggoreng makanan setiap harinya sampai harus berebut untuk mendapatkan minyak. Saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Kata Megawati dalam webinar Cegah Stunting untuk Generasi Emas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Bu Mega ini sedang mengisi acara di Cegah Stunting untuk Generasi Emas yang disiarkan YouTube Tribun News pada Jumat ya, pada Jumat 18 Maret 2022 lalu. Padahal menurut Mega, selain digoreng ada banyak cara untuk membuat makanan. Bisa dengan direbus, dibakar, atau dikukus. Apa tidak ada cara untuk merebus lalu mengukus atau seperti rujak? Apa tidak ada? Itu menu Indonesia loh kok jelimet katanya. Kok rumit sih gitu. Tapi dari pernyataan beliau juga mungkin beliau tidak maksudnya mungkin jarang keluar gitu ya, jarang jalan-jalan Ibu Megawati ini, kan ada beberapa warga masyarakat yang dia jualan ya, jualan gorengan gitu kan. Mungkin nggak kalau beralih gorengan tahu jadi gorengan tahu rebus gitu kan, atau misalnya bala-bala jadi bala-bala rebus gitu, atau telur itu yang digulung pakai lidi apakah bisa direbus? Tentunya tidak. Nah, makanya di sini kita melihat dari dua sisi. Satu sisi beliau menjelaskan kalau misalnya anak pengen tumbuh sehat, ya makanlah makanan yang bergizi. Tapi di satu sisi bagi pedagang kecil ya yang dia berjualan mengenai yang basicnya dari gorengan, tentu sangat sulit untuk merubah dari yang biasanya dia digoreng tiba-tiba direbus gitu, kayak kreatif tapi aneh gitu. Pasti orang di kita nggak akan menerima, mamang jualan endok direbus gitu, emang enak nih ya, telurnya meleleh kali ya, hilang menyatu dengan air jadinya sup telur ya. Nah kemudian beliau juga menjelaskan
Bu Mega mengatakan, seandainya almarhum suami menyuruh untuk ikut mengantri atau berebut membeli minyak goreng, sudah pasti dia tidak mau katanya. Iyalah ibu kan nyuruh ajudan saja bu, kan cepat. Ketimbang menggoreng, Mega bilang lebih memilih memasak di rumah dengan cara lainnya. Oh jadi kalau Ibu Mega ini dia pilih cara lain. Jadi memasaknya mungkin telur goreng bisa jadi telur rebus gitu kan. Tempe goreng jadi tempe rebus, apalagi yang digoreng-goreng, ayam goreng jadi ayam rebus. Mantap. Selain enggan menghabiskan waktu, kata Mega, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng juga tak baik untuk kesehatan tubuh. Memang betul, hal yang berlebih-lebihan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Mantap Bu Mega. Saya dukung Anda menjadi ketua partai. Nah, saya katanya. Moh itu tidak mau ya. Aku lebih baik masak di rumah, direbus kek, dikukus kek, kata dia. Meski demikian, Mega tak menampik pentingnya minyak goreng dalam urusan rumah tangga. Namun menurut dia, minyak goreng bukanlah kebutuhan primer atau kebutuhan dasar gitu ya. Kata beliau, nanti dipikirnya saya tidak membantu rakyat kecil. Loh, padahal ini kebutuhan apa tidak gitu. Sebetulnya ini kan bukan primer. Sebetulnya kalau mikirnya kita kreatif. Oh, jadi buat ibu-ibu semua yang masih berpikir minyak goreng kreatif, yang masih berpikir minyak goreng itu penting, berarti tidak kreatif. Berarti mungkin gorengnya diganti dengan ngerebus ya, dicoba aja. Berarti kalau ibu berhasil melewati fase itu, Anda berarti kreatif ibu-ibu ya. Nah, oke. Kita akan bahas sedikit lagi, dan ironisnya ada apa ya, dari beberapa waktu lalu yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di masyarakat ini menimbulkan korban jiwa. Di sini kita akan baca juga, langka dan tingginya harga minyak goreng sebenarnya bukan hal baru. Kondisi ini sudah terjadi selama berbulan-bulan, setidaknya sejak akhir tahun lalu. Warga pun menjerit karena benang kusut ini tak kunjung mampu diurai pemerintah. Di banyak daerah, para ibu rela berdesak-desakan di toko retail demi mendapatkan minyak, baik curah maupun kemasan. Di antara mereka banyak yang mengantri sambil menggendong anaknya. Saking kisruhnya, antrian pembeli minyak goreng sampai memakan korban. Beberapa ibu dilaporkan pingsan, bahkan di sejumlah daerah ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia hanya demi minyak goreng. Berarti siapa ini yang harus disalahkan? Ya pemerintah. Kenapa bisa terjadi? Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, misalnya pada Sabtu 12 Maret 2022, seorang ibu dilaporkan meninggal dunia saat sedang mengantri minyak goreng di depan sebuah minimarket. Perempuan itu bernama Sandra, 41 tahun. Dia mulanya jatuh pingsan saat berkerumun di depan minimarket di Jalan Kampung Cina RT 5, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Setelah jatuh, warga melakukan pertolongan, namun meninggal saat menuju rumah sakit, ungkap Kapolsek Teluk Bayur AKP Kasiono saat dihubungi kompas.com katanya. Kasus serupa juga menimpa seorang ibu di kota Samarinda, Kalimantan Timur, adalah Rita Riani, 49 tahun. Dia meninggal dunia setelah mengantri berjam-jam di pusat grosir untuk mendapatkan minyak goreng. Ipar korban, Mahadis, usianya 50 tahun, menuturkan, peristiwa itu berawal saat Rita berkeliling ke beberapa swalayan setempat untuk membeli minyak goreng. Jadi kalau kita baca berita ini, ada suatu hal yang sangat ada kayak ada jarak gitu ya. Sini Ibu Mega gitu kan, sini Ibu Mega. Di sini rakyat kecil sedang desak-desakan sampai ada yang meninggal ya. Jadi Ibu Mega turun dulu ke bawah, kemudian dibantu. Masyarakat senang gitu. Nah, kemudian Rita ikut mengantri di salah satu pusat grosir yang berada di Jalan Awesyah Rani, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Ulu. Dari pagi beliau antri di setiap swalayan itu. Nah, pas sampai di swalayan besar yang di air hitam itu, dia ambruk, kata Mahadi Selasa, seperti dilansir Kompas TV. Rita sempat dibawa ke RSUD Awesyah Rani selama 2 hari sebelum akhirnya meninggal dunia pada Selasa.
pukul 11.00 WITA. Sangat ironi ya, sangat apa ya namanya, hal yang dasar, hal yang biasa didapatkan masyarakat, kini caranya didapatkan dengan berebut. Dan anehnya Indonesia ini kan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Mengapa tiba-tiba minyaknya hilang? Ya, jadi bingung juga ya kita sebagai masyarakat mau melapor kemana gitu. Sedangkan kalau mau melapor pasti apaan kamu gitu kan, kamu mau lapor gitu. Nah, jadi kita kayak kebingungan. Akhirnya masyarakat mau tidak mau mengantri dan akhirnya malah menimbulkan korban jiwa. Ya, udah minyak goreng susah, kemudian ada corona varian baru. Kemudian saya sangat senang ada MotoGP di Mandalika dan tiba-tiba corona hilang. Bukan tiba-tiba, coronanya lagi tidur mungkin. Ya, bahas unik kali ini cukup sekian. Sebenarnya masih ada sampai bawah berita di kompas.com ini, tapi boleh rekan-rekan baca sendiri. Saya akan cantumkan deskripsi ya, linknya di deskripsinya di link kembali. Oke, terima kasih telah menyaksikan Bahas Unik. Jangan lupa like, share, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya karena Bahas Unik akan membahas hal-hal unik yang ada di Indonesia. Oke, tetap dukung channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan semoga Anda semakin cerdas memilih dan memilah informasi. Jangan sampai salah kaprah dalam memilih dan memilah informasi. Oke, terima kasih telah menyaksikan Bahas Unik. Bam.